Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat. Kali ini Ibu akan membahas sebuah materi kebahasaan teks persuasi. Kita sudah mempelajari apa itu teks persuasi. Teks persuasi adalah teks yang berisi berupa ajakan dan di situ ada saran tentang sesuatu hal agar orang lain itu mengikuti apa yang kita tulis. Itu dalam sebuah teks persuasi. Kemudian di dalamnya ada kebahasaannya apa saja kita akan pelajari pada kali ini. Di dalam teks persuasi itu yang pertama adanya pernyataan rujukan. Kita tahu bahwa teks persuasi itu adalah membujuk, yang mengajak agar orang atau khalayak mengikuti apa yang kita tulis. Maka di dalamnya juga ada kata-kata bujukan yang bersifat bujukan. Salah satu contoh di dalam kata bujukan itu diantaranya seharusnya, sepantasnya, sebaiknya, hendaknya, atau kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif itu adalah kata kerja perintahnya. Kebiasaannya bersihkanlah. Nah, contohnya seperti itu. Secara kalimat mungkin bisa saya bacakan salah satu contohnya. Untuk itu kita seharusnya bersifat bijak dengan mengambil hal-hal yang positif dan yang membuang hal-hal yang negatif dari globalisasi. Ini yang pertama. Kemudian kebahasaan yang kedua itu adalah menggunakan kata ganti orang. Nah, kata ganti orang di sini biasanya menggunakan kata ganti orang pertama jamak, yaitu dengan kata kita. Nah, karena biasa kita mengajak maka kita kata kerja kita itu kita gunakan dalam sebuah teks persuasi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga menggunakan istilah teknis. Nah, dalam sebuah teks persuasi itu kita sering menggunakan istilah teknis sesuai dari apa yang menjadi isi dari teks persuasi itu. Karena istilah teknis itu adalah makna tertentu dalam suatu bidang keilmuan tertentu. Nah, ini berkaitan dengan topik yang dibahas. Kalau itu sebuah kita membahas tentang globalisasi, ya, di situ kita ada istilah globalisasi, transformasi, telekomunikasi. Kalau itu ada kita bahas tentang misalnya kemanfaatan internet, maka di situ ada internet, ada sinyal, ada pulsa. Nah, itu adalah istilah-istilah teknis yang ada di dalam teks persuasi yang kita tulis. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu menggunakan ya kata kerja mental. Nah, apa itu kata kerja mental? Kata kerja mental itu adalah kata kerja ya berupa kata kerja yang bertujuan untuk merasakan, berpikir atau menyatakan suatu sudut pandang. Misalnya, satu contoh, diharapkan, memprihatinkan, kemudian bisa merasakan. Nah, ini kata-kata kerja mental yang sering digunakan di dalam sebuah teks persuasi. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu adanya perujukan. Nah, maksudnya perujukan di sini apa? Yaitu merujuk suatu hal yang digunakan untuk memperkuat pendapat kita. Nah, maka itu biasanya dengan kata-kata berdasarkan pada kata-kata contohnya berdasarkan pada teori A, berdasar pada pendapat si A. Nah, ini untuk memperkuat pendapat yang ada di dalam teks persuasi tersebut. Nah, demikian dari kebahasaan teks persuasi, yaitu yang pertama menggunakan kata-kata yang berbujuk-bujukan, kemudian yang kedua menggunakan kata ganti orang, ketiga menggunakan istilah teknis, kemudian keempat
menggunakan kata kerja mental, dan terakhir ada di situ perujukan terhadap suatu teori atau pendapat tertentu. Demikian dari penjelasan tentang kita bahas tentang kebahasaan teks persuasi. Maka selanjutnya kita akan berganti dengan materi berikutnya. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.